Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas ayah dan bunda semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Ismi Ulfah, SPDI. Saya salah satu kepala sekolah dari program sekolah penggerak di Angkatan 2 di Provinsi Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pemahaman tentang KOSP. Terlebih dahulu saya doakan mudah-mudahan ayah bunda semua dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari. Baik, mari kita mulai tentang kurikulum merdeka, yaitu berbagi pemahaman KOSP. Ayah bunda semuanya, bahwasanya kurikulum operasional satuan pendidikan anak usia dini ini yang kami bagi ini sudah melalui berbagai revisi dan juga refleksi, bahwasanya sudah sering kami membuat kurikulum operasional satuan pendidikan ini dan sudah mendapatkan berbagai revisi dari berbagai narasumber, yaitu dari fasilitator kami dan juga dari narasumber yang lainnya. Dan ini merupakan kurikulum operasional satuan pendidikan yang sudah disederhanakan. Kalau kemarin-kemarin itu kami membuat sangat tebal sekali ya ayah bunda, dan ini sudah sangat disederhanakan. Mari kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baik ayah bunda, ini merupakan kerangka dasar kurikulum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional dan SNP, yang dimana di dalamnya itu terdapat profil pelajar Pancasila, dan di dalamnya juga memiliki berbagai macam integrasi konsep P5 itu sebagai tujuan pendidikan nasional. Di mana yang kedua yang khusus pendidikan anak usia dini ini, bahwasanya jadwal jam belajar itu dari 900 menit per minggu menjadi minimal 1050 menit per minggu ya bunda ya. Selanjutnya bahwasanya kurikulum merdeka ini atau kurikulum KOSP ini, kurikulum operasional satuan pendidikan ini mencakup capaian pembelajaran untuk PAUD ya bunda ya, khusus PAUD yang fokus pada akhir fase pondasi, di mana akhir fase pondasi itu yaitu anak yang berusia 5 sampai 6 tahun. Dan ini konsepnya bahwasanya kurikulum operasional satuan pendidikan itu dirumuskan juga pada konsep pembelajaran serta asesmen dan pembelajaran ya, di mana pada saat perumusan itu pertamanya adalah muncul pemahaman tentang paradigma baru, prototipe dan lain-lain, dan sekarang sudah dicanangkan ya oleh Bapak Menteri bahwasanya menjadi kurikulum merdeka ya bunda ya. Dan sekarang perlu dicatat bahwasanya untuk yang paling depan itu ya bunda ya, yang paling depan itu adalah cover, di mana di dalam cover itu terdapat judul diantaranya yaitu dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan, nama sekolah jangan lupa, kemudian tahun pelajaran, kemudian di bawahnya lagi ada logo ya bunda ya. Logo misalnya tidak memiliki satuan pendidikan itu tidak memiliki logo sendiri, boleh juga menggunakan logo nasional, misalnya sehat cerdas ceria, ataupun logo IGTKI atau logo Tuturi Handayani juga boleh. Bahkan menggunakan logo daerah masing-masing, misalnya logo kabupaten juga tidak apa ya bunda ya. Kemudian di bawahnya logo itu kita beli disusun oleh siapa, misalnya oleh tim pengembang kurikulum satuan pendidikan apa gitu ya bunda ya. Kemudian ada nama sekolah dan NPSN-nya. Kemudian jangan lupa diberi alamat dan juga kabupaten. Misalnya kalau di tempat kami ini
Alamatnya itu Jalan Masjid Nurul Huda, Desa Sungai Bulu, Kecamatan Singing Hilir, Kabupatennya Kuantan Singingi, ya Bunda ya. Selanjutnya adalah kata pengantar. Seperti biasa, kata pengantar itu seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu misalnya Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Tuhan atas limpahan karunia dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kurikulum operasional satuan pendidikan di TK apa? Misalnya TK saya TK Azikra tahun 2023-2024 adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh TK Azikra yang secara khusus diberlakukan tahun pelajaran 2023-2024. Dan KOSP ini mencerminkan merdeka belajar dan pengimplementasian profil pelajar Pancasila. Dan itu langsung selanjutnya ditutup dengan alamat dan nama kepala TK. Selanjutnya adalah surat keputusan kepala sekolah TK apa ya Bunda ya. Misalnya nih surat keputusan kepala sekolah TK saya TK Azikra tentang penetapan kurikulum operasional satuan pendidikan TK Azikra tahun pelajaran 2023-2024. Dan nanti ditandatangani oleh kepala sekolah. Tembusannya itu kemana? Tembusannya adalah kalau di tempat kami yaitu tembusannya kepada pengawas TK Azikra Kecamatan Singing Hilir dan juga arsip, karena pengawas itu merupakan salah satu orang yang memberikan inspirasi tentang penyusunan kurikulum merdeka ini atau kurikulum operasional satuan pendidikan ya Bunda ya. Kemudian setelah penyusunan atau pembuatan surat keputusan atau surat penetapan kurikulum operasional satuan pendidikan itu, halaman selanjutnya yaitu lembar pengesahan kurikulum operasional satuan pendidikan, di mana ditandatangani oleh komite dan juga kepala dinas pendidikan di kabupaten terkait ya Bunda ya. Dan pada lembar selanjutnya itu adalah daftar isi. Di sini ada contoh daftar isi. Ada apa saja sih daftar isi itu? Ya tadi seperti tadi halaman paling depan itu yaitu halaman sampul atau cover ya Bunda, terus halaman SK penetapan KOSP, lembar rekomendasi pengawas, halaman pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi. Bab 1, kemudian pendahuluan, isinya apa? Isinya analisis karakteristik satuan pendidikan. Terdapat konteks sosial dan ekonomi, konteks budaya, pendidik dan tenaga kependidikan, karakteristik peserta didik, juga kemitraan atau kerjasama. Kemudian yang B adalah analisis kebutuhan sekolah ya Bunda ya. Bab 2 kemudian isinya apa bab 2? Bab 2 itu isinya visi, misi, dan tujuan pendidikan. Bab 3 pengorganisasian pembelajaran, di mana dalam bab 3 ini ada 4 poin, diantaranya yaitu ada kegiatan intra, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan juga aktualisasi budaya sekolah. Nanti kita bahas di slide selanjutnya ya Bunda ya, tentang organisasian pembelajaran. Kemudian perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran ini ada 3 ya, ada rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, kemudian asesmen pembelajaran. Bab 5 yaitu pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Nanti kita jelaskan di slide selanjutnya. Selanjutnya penutup, daftar pustaka dan lampiran-lampiran.
Dan ini adalah inti dari penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan ya Bunda, di mana yang pertama yaitu karakteristik TK. Karakteristik TK itu sesuai dengan lingkungan belajar, baik itu secara konteks sosial dan ekonomi di satuan pendidikan, dan juga secara budaya, konteks budaya, kemudian konteks satuan pendidikan yang meliputi tentang guru, peserta didik, dan juga sarana dan prasarana. Ini kenapa sih kok ada lingkungan belajar berbasis konteksnya itu sosial dan ekonomi, di mana nantinya itu ya Bunda, dengan konteks sosial dan ekonomi di lingkungan satuan pendidikan itu akan menjadi sarana belajar untuk peserta didik, dan juga di mana dengan konteks lingkungan sekitar itu kita akan mudah untuk menentukan topik-topik secara kontekstual ya Bunda ya. Dalam karakteristik di TK tadi kan sudah dijelaskan tentang lingkungan belajar ya, baik secara sosial, ekonomi, konteks budaya, dan karakteristik satuan pendidikan. Dan juga di sana juga nanti dijelaskan tentang kemitraan atau kerjasama, baik itu dalam kedinasan terkait dengan kepemerintahan ataupun di swasta, misalnya atau dengan masyarakat setempat, karena dengan masyarakat yang ada di sekitar itu kita juga akan membutuhkan untuk sarana belajar untuk peserta didik ya Bunda. Misalnya apa misalnya di sekitar satuan pendidikan kita itu terdapat usaha kolam renang. Nah, itu nanti akan kita butuhkan sebagai sarana belajar. Di sekitar satuan pendidikan kita juga ada pengusaha peternak ikan atau peternak ayam, bahkan peternak sapi, ataupun ada perkebunan sayur, perkebunan buah, itu akan sangat kita manfaatkan sebagai sarana belajar secara kontekstual ya Bunda ya. Dan selanjutnya ada visi, misi, tujuan pendidikan. Visi, misi, dan tujuan pendidikan itu yang nanti akan dirunutkan atau dikersinambungkan ke dalam program-program yang akan kita laksanakan di dalam pembelajaran di satuan pendidikan kita. Jadi secara runut ya Ayah Bunda, bahwasanya kegiatan pembelajaran kita itu tidak lari dari visi dan misi satuan pendidikan yang sudah kita buat bersama dengan berbagai pemangku kepentingan, dan juga sudah kita sosialisasikan kepada pemangku dan juga beberapa tokoh masyarakat, komite gitu, dan juga wali murid tentunya. Karena dengan sesuai kegiatan pembelajaran sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan, maka akan dengan mudah kita akan menyusun berbagai macam program-program atau impian-impian kita di satuan pendidikan Ayah Bunda ya. Nah, dari tujuan pendidikan atau tujuan dari visi, misi, dan tujuan pendidikan itu, dari tujuan pendidikan itu tentunya kita memiliki strategi. Strategi apa saja yang akan kita capai untuk mencapai tujuan pendidikan atau tujuan di satuan pendidikan kita ya Bunda. Misalnya ini, misalnya ya, tempat saya itu ada tujuannya, diantaranya tuh konteks terhadap kondisi lingkungan sekolah. Apa sih? Apa ini strateginya? Strateginya misalnya setiap warga sekolah itu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Selanjutnya, menyediakan layanan keamanan yang dilakukan oleh warga sekolah dibantu oleh pihak wali murid. Dan selanjutnya misalnya menciptakan suasana belajar yang aman dan nyaman. Ada juga di situ tujuannya tentang penyusunan RKAS. Nah, tentang apa sih strateginya? Strateginya yaitu seluruh guru itu di satuan pendidikan terlibat dalam penyusunan RKS dan berhak untuk memberikan usulan sesuai dengan kebutuhan sekolah atau kebutuhan masing-masing
pendidik di satuan pendidikan, karena kebutuhan pendidik dan pendidikan yang lain itu di dalam lokal itu tidak sama ya Bunda ya. Dan selanjutnya yaitu pengorganisasian pembelajaran, di mana dalam penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan ini terdapat pengorganisasian pembelajaran. Di antaranya adalah intrakurikuler, P5 dan juga ekstrakurikuler. Di mana dalam kegiatan intrakurikuler itu mencakup dari 3 elemen capaian pembelajaran. Di dalamnya terdapat topik sesuai dengan kontekstual. Yang selanjutnya bermain bermakna dan menyenangkan, kegiatan menyenangkan, dan tidak lupa bahwasanya kegiatan itu pembelajaran itu berpusat kepada murid. Dan P5 itu seperti apa? P5 itu terjadwal dan terencana. Didiskusikan dulu siapa yang akan menjadi narasumbernya, permasalahannya apa, apakah secara kontekstual atau tidak, apakah akan menciptakan profil pelajar Pancasila atau tidak, dan tidak lupa dengan akar masalah yang akan diangkat dan dijadikan oleh kegiatan proyek profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu pengorganisasian pembelajaran yaitu ekstrakurikuler, di mana di dalamnya itu terdapat pengembangan, pengekspresian diri, dan kebutuhan murid, minat, dan bakat. Misalnya seperti apa ya kegiatan ekstrakurikuler? Kalau di sekolah saya itu kegiatan ekstrakurikuler itu diantaranya adalah seni musik ya Bunda ya. Seni musik, terus menggambar mewarnai, kegiatan berenang, menyanyi, menari itu ya Bunda. Jadi nanti juga kegiatan ekstrakurikuler ini dimasukkan ke dalam program di satuan pendidikan. Kemudian di dalam pengorganisasian pembelajaran itu juga terdapat nilai-nilai karakter, misalnya pada kegiatan harian itu misalnya yaitu senyum, salam, sapa, sopan santun ya, ataupun gerakan memungut sampah kegiatan harian, ataupun bahkan juga kegiatan hafalan-hafalan untuk bagi yang beragama Islam pada umumnya ya. Misalnya satuan pendidikan itu muridnya semuanya beragama Islam, jadi untuk kegiatan harian itu sebagai pembiasaan diri untuk menanamkan nilai-nilai karakter itu baik itu misalnya yaitu tadi hafalan-hafalan surat pendek, doa-doa hari-hari, dan juga gerakan nasional, misalnya membiasakan anak untuk mengenal dan menyanyikan lagu-lagu nasional. Kalau untuk kegiatan mingguan ayah bunda, misalnya ini yaitu untuk hari Senin yaitu kegiatan nasionalis. Apa kegiatannya? Misalnya yaitu upacara bendera. Kemudian misalnya untuk hari Jumat yaitu Jumat ibadah, anak-anak dibiasakan untuk berinfak, dan juga kegiatan praktek-praktek sholat berjamaah itu misalnya kegiatan mingguan. Karena kenapa dinamakan kegiatan mingguan? Karena setiap minggu dilakukan satu minggu satu kali. Kemudian ada juga pembiasaan di kegiatan bulanan. Misalnya apa saja? Misalnya ya Bunda yang sering kita lakukan itu untuk pemberian PMT ya, kegiatan PMT, kegiatan DDTK, dan juga kita masukkan juga kegiatan kelas orang tua. Karena di kurikulum operasional satuan pendidikan ini kelas orang tua itu sangat penting ya Bunda di kurikulum Merdeka ini. Selanjutnya yaitu ada kegiatan tahunan. Misalnya kegiatan tahunan itu ya penyaluran infak, pentas seni, kegiatan hari besar nasional, dan juga peringatan-peringatan hari-hari besar Islam ya Bunda ya. Kemudian perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran itu ada dua poin. Di antaranya yaitu capaian pembelajaran dan juga beban belajar. Rencana capaian pembelajaran itu misalnya dimulai dengan menjabarkan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran, dianalisis kompetensinya dan secara kontennya untuk menentukan tujuan pembelajaran, dan untuk memudahkan penjabaran capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran. Alurnya apa?
Alurnya diantaranya yaitu memahami CP, kemudian merumuskan tujuan pembelajaran, terus menyusun alur tujuan pembelajaran, selanjutnya yaitu merancang pembelajaran. Nanti pada saat kegiatan atau slide kami tentang pemahaman CP, nanti kami sampaikan ya, kami jelaskan lagi karena ini ceritanya sangat panjang ya Bunda ya. Dan kemudian beban mengajar. Beban mengajar itu kalau untuk usia 5-6 tahun itu satu minggunya adalah 1050 ya Bunda untuk kegiatan kurikulum merdeka ini. Dalam penyusunan KOSP ini dijadwalkan bahwasanya satu minggu itu 1050 menit ya Bunda. Di dalam perencanaan pembelajaran itu tentunya satuan pendidikan itu memiliki strategi pembelajaran ya Bunda. Strateginya apa saja? Yang pertama misalnya koordinasi persiapan pembelajaran. Apa saja yang perlu dilakukan oleh guru, baik terintegrasi secara pada saat kegiatan intrakurikuler atau terintegrasi dalam bentuk kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu prosedurnya bagaimana. Prosedurnya itu misalnya terdapat beberapa kegiatan yang setiap hari dilakukan. Ada apa saja? Seperti biasa ya Bunda, seperti pada kurikulum ke-13 kemarin itu yaitu ada kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Selanjutnya pada saat perencanaan pembelajaran itu jangan lupa kita menyampaikan tentang media pembelajaran. Media pembelajaran itu seperti apa ya Bunda? Tentunya Satuan Pendidikan itu menetapkan standar media pembelajaran yang akan digunakan. Seperti apa? Baik itu terintegrasi secara teknologi pada pembelajaran atau memberi pengalaman belajar kepada anak yang kaya pada pemahaman pembelajaran. Jenis standar media pembelajaran itu dibedakan menjadi dua, media wajib dan media pilihan. Media wajib itu seperti apa ya? Di antaranya yaitu media wajib itu media pembelajaran yang harus dipergunakan dalam setiap pembelajaran. Dan media pilihan adalah media pembelajaran yang boleh dipergunakan dalam pembelajaran jika diperlukan. Misalnya tadi kunjungan ke kolam ikan misalnya, atau kita melihat ke peternakan sapi, dan itu perlu media-media pilihan pada saat dipergunakan ya Bunda ya. Yang terakhir dalam perencanaan pembelajaran itu kita tidak lepas dari asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran itu ada 3, asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Nanti di slide kami selanjutnya akan saya jelaskan tentang asesmen ini ya Bunda. Dan sekarang kita lanjut ke pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Ya Bunda, pendampingan evaluasi itu bisa dilakukan dengan apa? Misalnya dengan kegiatan supervisi kepala sekolah kepada guru, ataupun supervisi dari pengawas kepada kepala sekolah. Dan nanti akan ada umpan balik dan juga coaching. Coaching itu adalah tanya jawab atau interaksi dari kegiatan yang sudah dilakukan dan akan dilakukan perencanaannya secara berdua saja ya, misalnya misalnya satu guru yang sudah disupervisi dengan kepala sekolah, itu pendampingan secara coaching. Dan juga pendampingan selanjutnya dengan cara apa? Dengan cara mengikuti kegiatan di PKG, dan juga inspirasi kepada guru. Berbagi praktik baik antar sesama guru itu sangat penting dilakukan di satuan pendidikan Bunda.
Praktik baik itu tidak harus secara formal dengan cerita-cerita dan bercanda-bercanda yang terarah tentang program-program pembelajaran, pembelajaran kontekstual dan juga berpusat kepada murid. Tentunya itu juga termasuk salah satu kegiatan praktik baik oleh guru kepada guru yang lainnya. Dan selanjutnya yaitu pengembangan profesional. Pengembangan profesional itu ditujukan untuk guru ya Bunda. Bahwasanya bagaimana sih pengembangan profesional itu dilakukan? Di antaranya yaitu dengan mengadakan kegiatan IHT atau in-house training. Kegiatan in-house training ini dilakukan di satuan pendidikan dengan cara mendatangkan narasumber yang sangat berkompeten, misalnya baik itu dilakukan secara luring ataupun daring tentang kepautan, tentang pengembangan profesi yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran yang kontekstual berpusat kepada murid, dan agar tujuannya bahwasanya untuk meningkatkan mutu di satuan pendidikan, baik mutu sumber daya sekolah ataupun mutu untuk sumber daya manusianya, sumber daya gurunya. Pengembangan profesional selanjutnya bisa diikuti atau dilakukan pada saat kegiatan KKG, dan kegiatan KKG ini merupakan salah satu wadah di mana di situ terdapat saling berbagi praktik baik, bukan hanya berkumpul arisan dan bagi-bagi bagi-bagi snack misalnya ya Bunda ya. Tentunya dalam kegiatan KKG itu ada ilmu yang bisa dibawa pulang ke sekolah ya. Jadi ada berbagi praktek baik antara guru satu dengan guru yang lainnya, tentang cerita-cerita bagaimana caranya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di satuan pendidikan pada saat pembelajaran yang berpusat kepada murid tentunya ya Bunda. Selanjutnya yaitu pengembangan profesional itu bisa dilakukan secara kegiatan workshop atau seminar atau diklat. Dan sekarang ini sangat banyak sekali kegiatan seminar atau diklat yang berbasis online dan itu gratis, dan yang penting guru atau satuan pendidikan dan kepala sekolah itu harus pandai-pandai memilah materi yang dibutuhkan di satuan pendidikan. Tentunya kalau kita tentang fase fondasi yaitu seminar atau diklat workshopnya itu tentang kepautan ya Bunda, bukan tentang yang lainnya. Karena kalau tentang yang lainnya nanti tidak masuk atau tidak sesuai dengan kepautan. Dan ini adalah evaluasi pembelajaran, di mana tadi evaluasi itu ada 3 ya. Asesmen diagnostik itu merupakan asesmen yang dilakukan untuk mengetahui informasi kognitif dan non-kognitif. Guru melaksanakan asesmen kognitif atau asesmen diagnostik ini dilakukan di awal dengan screening yang dilakukan sekolah bekerja sama dengan orang tua, dan juga bisa bekerja sama dengan pihak puskesmas ya Bunda, untuk mengetahui bakat, minat, gaya belajar, dan kesiapan belajar anak. Asesmen formatif atau asesmen yang dilakukan setiap harian. Guru dapat menggunakannya berbagai instrumen atau teknik penilaian. Dapat dilakukan dengan cara catatan anekdot, checklist, hasil karya, dan juga foto berseri. Sedangkan asesmen summatif itu dilakukan secara periodik atau setelah selesai satu topik pembelajaran. Pada hasil asesmen ini biasanya dilakukan di akhir semester ya Bunda. Tapi kalau di PAUD ini kan tidak ada asesmen sumatifnya. Namun asesmen itu dirangkum dijadikan menjadi rapor peserta didik di akhir semester. Itu ya Bunda. Nah, ini selanjutnya yaitu penutup. Seperti biasa, kalimat penutup itu misalnya kalau di kurikulum operasional satuan pendidikan kami itu misalnya seperti ini bunyinya.
Kurikulum operasional Satuan Pendidikan TKA Zikra ini dibuat sebagai pedoman perencanaan program secara menyeluruh selama 1 tahun ajaran sesuai karakteristik serta visi misinya. Harapannya KOSP TKA Zikra ini dapat dijadikan acuan bagi pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua serta pihak terkait dalam melaksanakan layanan pendidikan di TKA Zikra secara holistik integratif. Selanjutnya yaitu ucapan terima kasih yang sudah terlibat dalam penyusunan kurikulum operasional ini, kurikulum operasional Satuan Pendidikan, dan juga jangan lupa ditandatangani oleh kepala sekolah. Selanjutnya adalah ada daftar pustaka atau pada kurikulum sebelumnya yang saya buat itu bahasanya sama dengan dasar hukum ya Bunda, atau landasan yuridis gitu ya. Nah, dan itu selanjutnya ada lampiran-lampiran. Lampiran yang pertama itu ada program tahunan yang nanti di kesempatan lain kan kami jelaskan bagaimana cara penyusunan program tahunan, program semester ya. Dan juga nanti ada kalender pendidikan, jadwal aktivitas pembelajaran peserta didik, ada peta konsep, terus contoh rencana pembelajaran berbasis proyek, ada contoh asesmennya, dan jangan lupa yaitu SOP atau standar operasional prosedur. Demikianlah Ayah Bunda, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang berbagi penyusunan atau pemahaman kurikulum operasional di Satuan Pendidikan. Harapan kami Satuan Pendidikan ini akan membuat kurikulum operasional Satuan Pendidikan sendiri, tidak mencontoh atau melihat kurikulum orang lain ya Bunda, karena karakteristik Satuan Pendidikan itu kan berbeda, tidak sama secara kontekstualnya, baik konten sosial, budaya, ekonominya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.